Halo Connectivition, kembali lagi bersama saya Marvin Ade dan Saya DSW Dr. Sani Wahyudi. di acara Connect Stories, sebuah program podcast dari Connectpedia yang mengulas berbagai macam cerita-cerita menarik dari teman-teman pebisnis dalam menjalani bisnisnya. Kita akan mencoba menggali dari sisi lain yang jarang diceritakan oleh para pebisnis. Nah, dalam episode kali ini kita akan berbagi cerita kepada salah satu member dari Connectpedia yang sudah lama berpengalaman di bidang kimia beton, yaitu Pak Gideon Kusuma dari Aditon. Halo Pak Gideon, apa kabar? Halo Ya, Pak Gideon. Sehat-sehat ya Pak. Ya, ini Happy New Year nih buat Bapak ini ya. Happy New Year di 2023. Udah lama nggak ketemu nih Pak Gideon. Nah, ini kesempatan luar biasa Pak Gideon. Kami berterima kasih sekali karena di tengah kesibukan Bapak ya, Bapak masih mau berbagi kepada Connectivition semua, belajar dari wisdom yang Bapak miliki sejauh ini. Terima kasih kesempatannya nih Pak Gideon. Ya, moga-moga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Connectivition. Yes, amin. Oke, kita mulai saja ya Pak Gideon. Jadi kita ceritakan yang ringan-ringan dulu. Jadi ceritakan ini mungkin awalnya bagaimana Pak Gideon bisa memulai berbisnis di kimia beton ini, Aditon seperti ini sehingga sampai sekarang. Dengar-dengar mau IPO juga atau mau di-expand lebih besar lagi. Nah, mungkin bisa diceritakan sih dari sisi Pak Gideon. Selamat siang Connectivition dan Connectpedia. Terima kasih atas undangan yang diberikan pada saya, dan coba saya ceritakan karena mungkin cerita saya ini bisa cukup menarik bagi para Connectivition. Setelah saya lulus dari universitas, itu memang bidang yang saya gumuli itu memang beton. Jadi oleh karena itu saya banyak aktivitas baik mengajar maupun di bisnis memilih beton ini sebagai satu material yang bagi saya dipakai banyak di Indonesia, tetapi pada saat itu kita rasakan banyak improvement, banyak perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan untuk memproduksi beton ini gitu. Karena kalau dilihat beton itu kan dari material yang sangat sederhana, agregat atau batu-batuannya dicampur sama semen, dicampur sama air, ya toh, terus sudah jadi beton gitu ya. Tapi air dan semen itu dua material yang sangat kita butuhkan, tetapi kadang-kadang juga mengganggu, ya. Karena kalau kebanyakan air itu biasanya mutunya rendah, tetapi air itu dibutuhkan untuk mengerjakan betonnya, kan gitu, ya. Lalu semen itu kan bahan kimia yang kalau bereaksi itu tentu mengakibatkan banyak macam, ada yang menyusut sehingga masalah di dalam beton. Betonnya itu bisa crack, bisa retak hanya karena kebanyakan semen, kan gitu ya. Oleh karena itu efisiensi, konsistensi dan sustainability yang itu menjadi semboyan kita itu sangat penting di dalam pembuatan beton ini. Oleh karena itu pada waktu itu saya merasakan bahwa kalau agregat, semen, air itu teknologinya ya seperti itu aja, tidak akan berubah. Tetapi ya perubahan paling besar itu ada pada admixtures dan aditifnya. Oleh karena itu kalau kita lihat buku-buku yang ada, buku admixtures itu ditulis edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga itu cepat sekali gitu ya. Lalu kalau buku barunya juga membahas banyak hal-hal yang baru. Oleh karena itu pada waktu itu saya kira kita putuskan, wah ini teknologi daripada admixtures ini akan makin berkembang dengan amat pesat. Oleh karena itu kita masuk dalam industri itu. Tetapi biasa di Indonesia kan masalahnya kalau ada teknologi baru itu kan tidak cepat diterima oleh
masyarakat gitu ya. Oleh karena itu harus step by step gitu. Ya memang produk-produk luar itu sudah banyak, tetapi kita coba membuat produk dalam negeri karena kita rasakan kita mampu untuk melakukannya. Hanya mungkin awal-awalnya agak lambat ya, baru akhir-akhir ini karena teknologinya sudah bisa mengikuti di dalam industri konstruksi kita, maka kita mengekspan agak lebih besar lagi ya. Tadi dikatakan pada cukup besar, ya memang harus kita akui ya, di dalam industri ini ekspansinya cukup besar. Tetapi kalau sebetulnya baru-baru saja ini saya studi tour di New Zealand ya. Kenapa New Zealand? Itu satu pertanyaan. Kok enggak pergi ke Jepang, ke Eropa? Karena di New Zealand itu penelitiannya itu sangat besar dananya ya. Sedangkan profesor-profesornya itu juga sangat terkenal di sana. Oleh karena itu saya pergi ke tempat yang research-nya itu besar sekali dananya, dan juga banyak profesor-profesor yang terkenal di sana. Kalau bicara soal itu, maka ada satu paradigm shift di dalam industri konstruksi kita. Semua material yang dibuat di sana itu bakalnya dibuat di pabrik. Hampir tidak ada material yang cast in situ, yang dicor di tempat, gitu ya. Itu teknologinya berubah. Karena kalau dulu kita kenal teknologi yang disebut capacity design, sekarang ini teknologinya berubah menjadi low damage technology. Sering kali di tempat kita itu kan banyak bencana alam kan gitu ya, terutama bencana gempa. Bencana gempa itu dulunya yang diselamatkan itu manusianya. Bangunannya boleh tidak selamat. Tetapi kenyataan di Selandia Baru sekarang ini bangunannya itu harus juga diselamatkan. Karena biayanya terlalu mahal. Injenirnya bisa memperbaiki, tetapi insurance-nya tidak memperkenankan diperbaiki karena biayanya terlalu mahal. Lawyer-nya itu yang lebih mahal daripada bangunan. Itu problem yang paling besar di sana. Oleh karena itu bangunan ini harus diselamatkan. Lalu teknologinya berubah banyak. Saya menyebutkan itu suatu paradigm shift dari paradigma. Ya. Itu kira-kira kita masuki di dalam industri admixtures ini, karena ada dua hal yang saya kira paling penting sekarang ini adalah admixture sendiri dan yang disebut additif. Additif itu adalah bahan pengganti semennya. Sekarang kan dikenal fly ash, silica fume dan sebagainya. Itu teknologi itu admixture dan teknologi additif. Itu merupakan perkembangan yang amat pesat. Karena di admixture saja sudah banyak yang ditinggalkan admixtures yang sudah kuno. Sekarang ini zamannya admixture yang disebut polymer. Itu kemampuannya bisa istimewa. Pakai air sedikit saja sudah bisa buat beton yang mengalir. Oke. Jadi walaupun kelihatannya konstruksinya tadi sepele ya Pak, katanya cuma air, semen, agregat, pasir, tapi ternyata teknologinya ini luar biasa maju ya Pak ya. Jadi admixture-nya sendiri ya. Nah, Aditon sendiri sudah berapa tahun Pak dari awal berdiri nih Pak sampai sekarang? Kita 86 startnya. Jadi kira 37 tahun. Hampir 40 tahun ya Pak ya? Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Iya. Wah, luar biasa. Dari ini brandnya Aditon sendiri kan sudah sangat ternama nih Pak Gideon ya.
Siapa sih yang nggak kenal Aditon, Pak? Kalau di Surabaya khususnya ya, daerah Indonesia Timur ya. Nah, kira-kira apa yang menjadikan Aditon ini bisa berkembang sampai detik ini, Pak? Selain teknologi yang terkini yang Bapak selalu improve ya di perusahaan, kira-kira sisi lain dari selain teknologi apa, Pak? Pada prinsipnya itu ujung-ujungnya kan cost ya. Cost yang paling besar itu kan sebetulnya di semennya. Kita berusaha untuk mengurangi semen itu karena yang pertama harganya mahal, yang kedua adalah kontribusi CO2-nya ke udara kita. Ya. Karena semen ini merupakan kontribusi CO2 terbesar setelah kendaraan. Produksi semen itu ternyata penghasil CO2 ya, Pak ya? Iya. Produksi semennya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan natural resources ya. Suatu ketika kan bisa habis ini. Betul. Oleh karena itu kita mesti mengingat pada generasi yang akan datang kan. Sebetulnya kita ini kan berhutang kepada mereka kalau kita pakainya sembarangan sekarang. Iya, betul. Oleh karena itu semboyan kita kan F, konsus ya, efficient, consistent, and sustainable. 3 hal itu saya kira menjadi patokan utama di dalam kita melayani masyarakat konstruksi. Bisa diulangi, Pak? F, konsus, efficient, consistent, and sustainable. Sustainability. 3 value ini yang selalu digaungkan di Aditon ya, Pak ya? Iya. Dan menjadi value perusahaan ya, Pak, F, konsus. Iya. Oke. Wah, menarik banget nih kalau ngomongin tentang beton, nanti A sampai Z keluar semua nih Pak Aditon. Pak Gideon. Iya. Oke Pak, kita harus berlanjut nih ke next question. Ketika ngomongin sekarang nih di tahun 2023, kan ya banyak berita di luar sana ngomongin tentang resesi ataupun ekonomi yang nggak baik. Nah, dari Pak Gideon sendiri, menurut pandangan Pak Gideon gimana? Apalagi mungkin di industri konstruksi ya, terutama di Indonesia mungkin ada pandangan atau ada insight mungkin dari Pak Gideon. Ya. Saya kira kan beberapa kali Menteri Keuangan Bu Ani kan menyebutkan sebetulnya yang berbahaya itu adalah stagflasi. Ya. Inflasi, deflasi, stagflasi. Stagflasi itu tidak banyak dijabarkan lebih dalam ya tuh. Sebetulnya istilahnya itu kan begini. Kalau inflasi itu otomatis harganya dinaikkan kan. Ya. Kalau misalnya terjadi 20% inflasi ya biasanya ya dulu kalau jualnya 1 juta ya 1.200.000 kan gitu ya. Tetapi permasalahannya kalau dijual lebih mahal itu kan pembelinya berkurang. Ya, daya beli turun ya Pak ya. Daya beli turun. Kalau dulu yang beli 1.000 orang, sekarang cuma 900 orang yang beli. Betul. Ya. Dan karena kita produksi lebih sedikit, meskipun harganya lebih tinggi, maka orang yang produksi ini juga dibatasi, berkurang. Jadi itu bisa di lay off gitu ya. Kita dulu pakai 100 orang, sekarang cuma pakai 90 orang. Nah itu yang disebut stagflasi kan sebetulnya. Jadi kelihatannya harganya naik, tetapi sebetulnya pembelinya berkurang. Lalu kemudian tenaga labornya juga berkurang gitu. Nah ini yang coba kita hindari. Jadi inflasi lebih tidak berbahaya dari stagflasi harusnya Pak ya. Stagflasi ini lebih berbahaya dari inflasi. Kalau inflasi itu hukumnya sudah pasti akan terjadi, tinggal berapa persen dan berapa persen kan gitu. Ya kan setiap tahun juga terjadi 3-4%, cuma pada saat sekarang ini bisa sampai 12% atau 10% di beberapa negara gitu. Tapi yang bahaya menurut saya itu adalah stagflasinya. Nah kita berusaha sekeras mungkin ya untuk menjaga stagflasi ini. Oleh karena itu revenue-nya ditingkatkan, lalu kemudian kalau perlu tidak ada labor yang di lay off kan gitu ya. Jadi itu coba dipertahankan. Saya selalu katakan kepada Bu Ani ini harus betul-betul kita perhatikan ini labor kita ini, karena labornya terdidik kan gitu ya. Kita sudah didik gitu lama dan jangan sampai
keluar dan sebagainya. Oleh karena itu ya mati-matian lah untuk ditingkatkan revenue-nya, ya, omsetnya coba dibesarkan gitu. Mungkin itu kira-kira 2023. Mungkin 2023 ini kalau menurut beberapa penjelasan itu dikatakan bahwa di dalam industri konstruksi ini 3 yang masih terus berkembang dengan baik. Ya. Yang pertama adalah industri infrastruktur, ya, jadi buat jalan, jembatan dan sebagainya akan masih terus berlanjut. Lalu yang bakal agak besar ini adalah industri manufaktur, karena banyak investor asing yang masuk juga. Bangun pabrik itu ya Pak, maksudnya Pak? Iya, bangun pabrik itu. Ya. Yang ketiga residential masih tetap akan besar, ya, karena di Indonesia jumlah rakyat begitu banyak, semua butuh atap di atas kepalanya kan. Ini landed house atau yang apartemen high rise seperti Pak yang hunian? Saya kira masih dua-duanya ya. Ya, saya enggak tahu apartemen akan, karena ya ini bunga naik, barang-barang naik, ini kan agak mengganggu ini untuk investasi ya, karena mereka investor kan pasti akan melihat return of investment-nya. Optimisme Aditon naik berapa persen nih tahun ini Pak, kalau optimisme Bapak sendiri? Wah, kita itu yang sudah ada aja coba ditingkatkan mungkin 30-50%. Wah, yang sudah ada masih akan bangun nambahi produk-produk baru. Ini senang sekali Connectition, optimisme dari seorang Pak Gideon ini ya, 30-50% ini beliau di bidang konstruksi yakin. Jadi kita semua pebisnis yang ada di Connectition semua ini tetap harus optimis, apapun katakan 2023 gelap, tapi kita sendiri harus optimis berkembang ya Pak Gideon ya. Betul ya. Karena dengan mentalitas optimisme itu biasanya ya keluar kreativitas yang lain. Kreativitasnya ditelurkan dalam wujud produk baru ya, malah produk barunya terus ditingkatkan lagi. Jadi Connectition juga walaupun di berita-berita negatifnya banyak, tetap produk baru harus di launching supaya ada revenue yang baru bisa terbuka gitu. Mungkin terakhir Pak Gideon. Jadi kita kalau terakhir biasanya ngomongin tips sih. Kalau para Connectition sini kebanyakan adalah para pebisnis, wirausaha. Nah, mungkin ada tips bagi teman-teman Connectition di sini bagaimana sih cara bangun bisnis atau bisa sampai sebesar ini. Nah, minta dari Pak Gideon. Pertama-tama memang mesti ada kesabaran ya, karena saya sendiri kadang-kadang mikir karena prinsip saya itu selalu yang disebut growth mindset. Mindsetnya itu pertumbuhan pokoknya. Jangan sampai fixed mindset. Mindsetnya jangan sampai berhenti ya, karena kecepatan perubahan ini sangat besar. Oleh karena itu saya kira tools yang baru itu harus dipakai. Kami mulai, kalau di Australia sana di dalam bisnis properti saya menggunakan artificial intelligence untuk membuat prediction yang amat baik gitu ya, karena prediction kan penting sekali di dalam mengambil keputusan. AI itu cuma memberikan prediction, decision makingnya tetap kita. Oleh karena itu skill, knowledge dan experience itu mesti dimasukkan terus gitu. Apalagi di beberapa industri itu a part itu science tapi a part itu art. Nah, art itu hanya bisa dijalani dengan experience kan gitu. Yes, betul. Ya. Saya kira itu yang skill, knowledge dan experience itu perlu ditata dengan baik. Oleh karena itu growth mindset-nya itu saya setiap hari itu menyediakan waktu 2 jam untuk membaca sesuatu gitu ya. Satu hari 2 jam, waduh luar biasa ya Pak. Benar-benar growth mindset. Dan saya kira problemnya itu pada saat sekarang you don't have enough time. Ya, waktu itu tidak cukup. Oleh karena itu bentuk knowledge-nya itu harus dalam bentuk mobile
dan micro, mobile learning dan micro learning. Saya kadang-kadang nunggu di dokter itu ya baca gitu ya. Nah kan cuma 15-20 menit, jadi saya mesti 20 menit bahannya itu mesti diselesaikan gitu. Jadi belajar nggak harus dedikasi di rumah begitu Pak ya, bisa dimanapun, anytime, anywhere begitu ya? Iya. Okay. Oleh karena itu mobile dan micro learning itu menjadi sangat penting sekali. Oke, termasuk dari podcast ini nanti teman-teman bisa belajar selama 15-20 menit. Gitu. Iya. Saya selalu melihatnya seperti itu. Oke. Kadang-kadang jalan pagi sudah melakukan itu. Nah, dengarkan ini 15 menit, dia bilang mengenai ini ya dilihat gitu, didengarkan gitu. Oke. Paling suka dengerin siapa Pak? Mungkin ada inspirasi kira-kira ini nama yang mungkin patut didengerin oleh Connectition di sini. Ya, karena sebetulnya kalau saya selain bisnis di Indonesia itu di sana kita bisnis properti kan. Okay. Oleh karena itu kebanyakan saya dengarkan Robert Kiyosaki di Rich Dad Poor Dad ya. Lalu kemudian ada Ken McElroy itu khusus mengenai properti. Lalu yang terkenal itu Bob Joffrey ya. Semua mengenai hal itu, dan mereka sekarang kadang-kadang bicara soal ekonomi, dan karena properti itu kan luas sekali ya. Yes. Okay. Kita selalu mengatakan you have to be a generalist untuk menjadi property investor. Yes. Wow. Buat Connectition yang belum tahu, Pak Gideon ini sehari-harinya tinggal di Australia, Connectition. Jadi beliau kebetulan singgah di Indonesia ini akhir tahun ini ya Pak, sekaligus berlibur juga mengunjungi bisnis beliau. Ternyata Connectition beliau ini sudah berapa puluh tahun Pak di Australia tinggal di sana? 23 tahun. 23 tahun, tapi masih merah putih tadi saya tanya Pak ya, masih pemegang paspor Indonesia ya. Iya. Cinta merah putih sampai sekarang. Nah, kira-kira Pak, tadi Bapak kata kuncinya growth mindset, sabar, kemudian belajar skill set baru atau teknologi ya, melibatkan teknologi. Kemudian membaca dalam waktu singkat, bisa dimanapun, micro dan mobile learning. Ya. Kira-kira ada tambahan lagi nggak Pak buat kami nih belajar dari Bapak? Ya saya kira itu kalau kita mau sukses itu kan perlu hampir semua orang ingin sukses kan, hampir semua orang ingin mencapai puncak gunung, tetapi tidak banyak yang mau mendaki. Karena mendaki itu butuh tadi itu ya kesabaran, ya kegagalan, ya kemudian mau belajar menambah pelajaran terus, naiknya mungkin tambang apa, nanti berosot lagi, naik lagi, pelan lagi gitu. Saya kira itu istilahnya GERD atau grit itu satu hal yang saya kira perlu kita tanamkan gitu ya. Jadi para Connectition di sini yang mau sukses juga atau yang ingin climb up ya, mau naik terus, jangan lupa gritnya. Jadi persisten untuk terus naik ke atas. Thank you juga Pak Gideon sudah mau sharing di podcast kami di Connectition hari ini. Terima kasih juga Pak Sandi juga atas sharingnya juga. Thank you semua sudah ngikutin. See you on next Connect Stories. Bye bye. Bye-bye. Thank you Pak Gideon. Thank you Pak Martin. See you. Bye bye.